lihat di websitenya ini garis miring SPSS. Ya, ini ya, dicatat di foto ya, lupa. Ini websitenya akan berguna pada saat saudara udah punya data ya. Saudara akan anas data kapan harus pakai Chi-square, kapan harus pakai t-test, kapan harus pakai Manning-Whitney, kapan harus pakai ANOVA, ya. Pak, kan pertanyaan gini. Pak, ini kan udah dapat data nih. Datanya mesti uji pakai uji apa nih? Misalnya, pengukuran tuh ada dua. Ada namanya pair. Ada juga namanya, atau ini pair itu berpasangan. Berpasangan maksudnya apa? Membandingkan yang before, after. Ya. Sebelum dibandingkan orang yang sama. Itu tidak kelompok berpasangan, oke? Atau pair. Ada juga namanya unpair atau tidak berpasangan. Pada saat kita membandingkan dua kelompok yang berbeda. Oke, itu ya. Ini masuk ke terminologi yang itu ya. Contoh, saya ingin melihat antara perbedaan rata-rata nih nilai ujian ya dari departemen radiologi dengan departemen penyakit dalam. Nah, kalau saya lihat rata-rata dua kelompok yang berbeda, itu artinya tidak berpasangan ya, berbeda. Tapi kalau ini kan before and after dites dengan diri sendiri. Itu ya. Nah, oke, clear ya, berpasangan tidak berpasangan ya. Pak, kalau bagaimana Pak? Kalau penelitian saya ada dua misalnya. Saya penelitian eksperimental. Saya ukur tensi. Ada dua nih. Saya ukur tensi before pada kelompok yang ini obat A ya. Sorry, ini obat generik ya, misalnya obat generik. Jadi saya mau penelitian eksperimental, saya mau lihat tensi mana yang lebih turun. Obat generik versus obat paten. Ya kan? Tapi saya ukuran nih tensi before. Ini juga sama, tensi before. Oke. Kemudian saya penelitian selama 1 bulan. Ya, dia mesti minum obat selama 1 bulan. Setelah itu, saya ukur lagi nih. Ini generik, ini yang paten. Saya ukurnya, ini tensi after. Sama, yang itu juga sama, ada tensi after. Pertanyaannya adalah, apakah masuk berpasangan, tidak berpasangan? Kira-kira membandingkan obat generik dan versus paten, berpasangan, tidak berpasangan? Tidak berpasangan. Iya. Kalau misalnya kita membandingkan, jadi ada unitnya ada 4 nih.
Di sini ada 4 yang bisa dibandingkan. Pertama, bahkan 5 sih. Yang pertama, tensi before generic versus paten. Ini apa? Kelompok yang tidak berpasangan. Unpair ya. Sorry ya. Unpair. Tapi kita juga sini bisa membandingkan tensi after. Tensi after yang generik dengan paten ya. Ini sama unpair. Tapi kita juga sini penelitian ada yang kita bisa bandingkan ini nih. Tensi before generic dengan tensi after. After yang generic. Kalau seperti ini, itu apa? Berpasangan, tidak berpasangan? Generic dengan generic before versus after. Generic, masuknya ke? Berpasangan. Ya. Ada satu lagi sama ya. Ada satu lagi yang kelompoknya membandingkan yang obat paten before paten after. Itu pair ya. Oke. Clear ya? Orientasi hubungan itu biasa bentuknya bentuk numerik, kategorik. Tapi kalau ada juga hipotesis dalam bentuk uji perbedaan min. Apakah ada perbedaan min yang signifikan? Ya. Tadi saya bilang ada independen t-test, ada yang pair t-test. Ini t-test yang tidak berpasangan, t-test yang berpasangan. Contoh. Coba tebak. Seorang peneliti ingin melihat apakah ada perbedaan rata-rata kadar kolesterol penduduk desa dan kota. Numerik kategorik. Ini variabel diukur apa? Exposure apa? Exposure-nya. Exposure-nya tempat tinggal ya, Pak? Iya, tempat tinggal itu? Kategorik, Pak. Kategorik. Kategorik desa dan kota. Oke. Nah, sedangkan untuk melihat perbedaan rata-rata kolesterol dalam bentuk bisa numerik, bisa kategorik, Pak, tergantung. Iya, tapi kalau dia lihat nih kata kuncinya rata-rata, pasti kata keyword apa? Numerik. Ya, jadi numkat pakai uji. Nah, tidak berpasangan nih. Penduduk desa versus penduduk kota. Pair atau unpair? Unpair. Unpair. Ya. Maka pakai uji. Ayo, pakai uji. Sorry, ini berapa kelompok? T-test. Iya, 2 kelompok ya. Kalau 3 kelompok pakai ANOVA. T-test apa? T-test berpasangan, tidak berpasangan? Unpair. Ya, tidak berpasangan. Oke, good. Ya. Apakah ada pengaruh program diet penurunan berat badan? Nah, saudara lihat ya, kata-kata kunci penurunan. Artinya apa? Pengukuran minimal 2 kali kan? Saudara dianggap penurunan kalau dia bisa dianggap penurunan kalau kita ada mengukur 2 kali ya. Berat badan. Pasti kalau udah penurunan pasti ukuran berat badan untuk numerik ya. Rata-rata, ini juga kata rata-rata berat badan diukur sebelum sesudah. Maka ini diet kan?
Berat kan? Dietnya kan kategori kan? Beratnya untuk Katnom apa? Numerik kategori pakai uji? Dites. Tapi ditesnya apa? Yang berpasangan atau tidak berpasangan? Gitu ya. Kata kunci adalah before, after. Maka pakai dites berpasangan atau pair. Ya.